Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke pertemuan 9. Pembahasannya tentang CRUD part 1. Jadi saya akan membagi menjadi 2 bagian karena mungkin cukup panjang ya. Oke, CRUD ini singkatan dari create, read, update, dan delete. Bagian read atau menampilkan data sudah selesai. Oke, kita lihat dulu hasilnya. Ini hasilnya. Jadi data sudah ditampilkan, data customer, data order, kemudian data produk. Oke, di sini ada yang lebih ya. Kita perbaiki dulu. Ini sudah kita buka. Di bagian produk ini komanya lebih, kita hapus, save, kemudian jalankan kembali. Oke, berikutnya kita ikuti modul. Langkah pertama, kita akan membuat sebuah fungsi dengan nama create order di bagian di file views.py. Jadi kita kopikan ini dulu di bagian bawah. Oke. Jadi sudah kita buatkan, otomatis dari sini kita disuruh untuk membuat file HTML yang namanya order underscore forms.html ya. Oke. Kemudian kita ikuti modulnya dulu. Modulnya kita akan membuat sebuah forms.py. Forms.py ini dibuat untuk mengatur tata letak atau menampilkan widget-widget yang akan kita butuhkan. Seperti itu. Oke, langkahnya kita buat forms.py, kemudian kita isi dengan ini. Oke, langsung saja. Di bagian ini kita kopikan ya, di data yang dikopikan ya. Klik kanan, kemudian forms, ada S-nya ya, .py. Kemudian kita enter. Di sini kita kopikan. Ini kopikan isiannya sambil kalian baca penjelasannya seperti apa, digunakan untuk apa form ini. Yang jelas, form ini untuk mengelola tampilan input yang akan ditampilkan di bagian order underscore forms.html. Oke, ini sebenarnya kita matikan dulu. Ini tidak usah, tidak apa-apa. Nanti ini digunakan untuk menampilkan widget. Jadi kita bisa mengatur posisi atau bisa menambah kelasnya, ID-nya dengan menggunakan forms Django import forms ini ya. Oke, lanjut lagi. Kita ikuti modulnya. Kemudian di sini sudah dijelaskan bahwa bagian ini forms model imports order digunakan untuk mengaktifkan order atau tabel order di dalam model.py ya. Jadi ini menampilkan atau mengaktifkan tabel order ya di dalam model.py. Ini tanda titik menandakan bahwa itu ada dalam satu folder dengan forms, seperti itu ya. Kemudian di sini meta ini sama dengan apa ya? Meta ini sama dengan modifikasi nilai kelas sebelumnya. Jadi dia bisa melakukan modifikasi dari formnya. Akan terbentuk apa formnya, seperti itu. Oke. Kemudian setelah itu selesai, kita daftarkan di bagian atas dengan menuliskan forms import order. Ini daftarkan, artinya titik ini menandakan bahwa file forms.py terdapat satu folder dengan views, dan nama ini mengambil dari nama yang ada pada ini mana? Oke, ini kelasnya ya. Nama kelasnya itu yang dipanggil. Jadi kita
kopikan yang ini, kita letakkan di bagian atas. Jadinya kita mendaftarkan dulu di bagian formnya sebelum kita gunakan. Oke, kita kopikan di sini. Oke, kemudian kita ikut lagi tutorialnya. Kemudian kita akan melempar form ini. Kita kan sudah membuat dan sudah didaftarkan di sini ya. Kemudian nilai import form order ini kita lempar atau rendering ke create order, dan kemudian kita buat suatu variabel. Variabelnya kita kasih nama form order, kemudian kita panggil di bagian konteks seperti ini ya. Jadi kita kopikan ini dulu. Oke, kita kopikan ya di sini. Ini kita ambil, kemudian di bagian bawah ini ya gini ya, ini nama ini diambil dari fungsi yang di atas, diimport. Oke, kemudian yang di sini kita lempar lagi namanya dengan cara namanya biar sama dengan modul. Ini namanya form order ya, form order itu diambil dari sini ya. Oke, kita kopikan lagi. Sudah selesai. Kemudian yang belum kita buat adalah order underscore form titik html itu ya. Jadi kita buat itu. Oke, sebelumnya di sini kita buat URLs-nya, kita panggil dengan cara di bagian URLs apps-nya ini kita panggil create order-nya sesuai dengan nama pada view-nya ya. Mungkin sudah tahu caranya ya. Di sini oke, kita kopikan. Ini menandakan bahwa dalam views ini terdapat create order atau fungsi create order. Sama ya. Sama. Oke, kemudian telah selesai. Pada bagian dashboard linknya jadi di sini ya, di bagian dashboard link yang di sini kita panggil atau kita berikan link dengan nama yang ada pada ini, namanya create order. Jadi name yang di sini yang dipanggil ya. Jadi kita buka dulu dashboardnya, kemudian kita ke bagian bawah. Nah, di sini ya, di bagian ini kita tambahkan linknya. Linknya kita tambahkan seperti ini. Oke, kita edit ya. Oke ya. Ini ya, itu ini. Oke, kita ketik aja. Di sini kita tambahkan, kemudian URLs, kemudian linknya diambil dari nama yang ada pada URLs-nya, name-nya yang di sini. Oke. Seperti ini. Oke, jangan lupa tanda persennya. Oke, kemudian telah selesai, kita buat order forms.html di templates apps data. Oke, desainnya terserah kalian ya. Ini desainnya sudah saya buat sebelumnya. Jadi saya menggunakan posisinya di tengah dengan menggunakan justify content made center. Kemudian saya menggunakan grid 8 dengan medium. Jadi posisinya di tengah ya. Jadi ini kita kopikan. Kemudian kita buat order underscore form.html di bagian ini. Jadi kita klik kanan datanya, data yang apps-nya itu order underscore form.html. Kemudian yang kita pastekan hasilnya. Oke, kita lihat hasilnya bagaimana. Ini sudah muncul ya. Sudah muncul. Jadi otomatis yang sudah yang sudah memiliki relasi ini yang muncul otomatis. Jadi dia kan, customer itu memiliki relasi dengan data customer yang ada pada tabel customer. Kemudian produk juga memiliki relasi dengan data produk. Status juga demikian. Ini memiliki isi pending, out of delivery, dan delivery. Jadi
otomatis akan muncul tanpa kita mengcoding atau membuat combo box atau join. Ini kelebihan dari Django. Dia akan membuat atau meng-create data yang memiliki relasi, baik itu many to many ataupun one to one atau many to one. Intinya relasi bisa kita tampilkan di sini. Oke, selanjutnya di sini tampilannya kurang enak dilihat ya. Kurang enak dilihat, masih jelek ya. Oke, sebelumnya saya jelaskan dulu fungsi codingnya. Jadi coding ini ada CSRV underscore token. Ini penjelasannya, ini singkatan dari cross site request for Jerry. Ini artinya adalah sistem keamanan web ya, salah satu jenis serangan keamanan web untuk mendapatkan atau mengirim request yang dieksekusi atas wewenang korban tanpa dikehendakinya. Artinya kode ini digunakan untuk memberikan keamanan kepada tabel kita agar tidak dimasuki atau dihack oleh faktor lain, sehingga orang lain bisa masukkan data sembarangan. Jadi harus melalui media atau harus melalui harus melalui sistem yang ada pada Django ini sendiri. Jadi Django sudah menyiapkan token sendiri untuk memberikan keamanan yang kuat dan tentunya bagus untuk website kita. Itu kelebihan dari Django, salah satunya. Oke, kemudian form ini kita panggil dari viewsnya yang ada di sini. Kemudian ini otomatis akan memanggil yang ada di atas form order, dan ini dari form order kita panggil ke sini. Nah, jadi ujung-ujungnya akan menuju pada form order dan semua data bisa ditampilkan gitu ya. Oke, sehingga muncul data seperti ini. Oke, tapi kita juga bisa mempolesnya. Contoh gini, saya hanya ingin menampilkan data status gitu. Jadi customer sama produk gak bisa ditampilkan, maka settingannya ada di form. Jadi kita tinggal tambahkan di sini, kita hapus, terus kita tambahkan contohnya status. Maka yang tampil cuman satu sekarang, status ya. Atau kita mau yang tampil hanya status dan order gitu ya, dan order. Oke, kita langsung save. Kita lihat hasilnya. Oke, ini ada yang salah ya tulisannya. Ini bukan order tapi order tidak ada ya, produk yang ada ya. Produk kita coba save. Jangankah? Oke, produknya juga ada customer. Coba customer ini jadi sesuai dengan nama tabelnya ya, atau fieldnya yang ada ya. Kita coba. Oke, kita lihat errornya, non fields order. Oke, karena gak terbaca, kita lihat lagi isi dari ininya di bagian model. Jadi harus sama, ini namanya ya. Dalam model, dalam order itu ada ini, ada customer, ada produk, tulisannya sama ya. Jadi kita kopikan ini aja, customer di bagian form. Atau kita lihat modulnya dulu, apakah ada yang salah penulisannya. Oke, modulnya kita lihat udah betul. Oke, kita coba lagi. Masih error. Ini apakah yang error? Oke, kita lihat lagi penulisannya, nama filenya, kemudian ini. Oke, sudah betul ya, customer. Oke, coba kalau status ini bisa ya, status hanya nama satu, mungkin posisinya yang salah ya, bisa jadi dia harus urut ya. Oke, ini status.
Kita matikan dulu mungkin. Oke, kemudian kita jalankan lagi. Kita lihat hasilnya. Oke, kita coba. Nah, jalan ya. Oke, bisa. Coba kita tambahkan lagi di depannya dengan customer jalankan. Oh, error ya. Ini mintanya satu saja. Status oke, S-nya kurang kayaknya. Coba customer. Wow, ini S customer ya, customer tulisannya salah. Jadi ada S-nya, jadi harus sama dengan form yang ada di sini ya. Customer, kita cek muncul. Masih error. Ini kok error ya? Ini bacaannya customer, di sini customer. Sudah betul ya. Oke, kayaknya ada yang error di sini. Kita matikan dulu, jalankan lagi servernya, ada yang aneh. Nah, sudah jalan ya. Customer status. Oke, jadi kita bisa memanggil data ini sesuai dengan kehendak kita gitu. Oke, kita panggil semuanya saja. Jadi kalau kita panggil semuanya, tinggal underscore all underscore. Oke, panggil semuanya. Tapi tampilan ini kurang menarik ya. Jadi kita akan bisa mempoles-polesnya sesuai dengan panduannya. Di sini ada beberapa cara untuk mengubah atau menampilkan tabelnya dengan baik. Jadi tadi itu kita bisa menampilkan satu ya. Oke, kemudian di sini kita ada cara untuk mengubah tampilannya. Di sini ada yang menggunakan forms SP, ada forms as ul. Ini akan berbentuk sebuah tabel. Kalau ini akan berbentuk sebuah P atau paragraf ya. Ini berbentuk sebuah ul atau titik. Oke, kita coba ini dulu. Form ini di bagian dashboardnya, di bagian ini kita coba. Betul ya, ini akan berbentuk sebuah kayak li itu ya, li titik. Sini kita juga bisa mengubah SP, maka berbentuk sebagai paragraf dan lain-lainnya. Ini bisa dicoba semuanya. Tapi tampilan seperti ini masih kurang bagus. Jadi kita bisa juga mengubah dengan cara yang berbeda-beda. Oke, di sini selain itu dijelaskan cara menampilkan menggunakan seperti ini. Kita juga bisa mengelolanya dengan menggunakan for seperti ini. Jadi kita bisa panggil for. Jadi kita panggil satu persatu seperti ini. Atau juga bisa menggunakan kita bisa panggil dengan cara ini satu persatu ya. Jadi kita panggil, contohnya kita mau panggil status form status saja yang dipanggil. Jadi tempatnya, pemanggilannya bisa melalui ini ya, status dengan kita tuliskan coding seperti yang tadi itu, atau kita bisa mengubah dengan cara manual yang ada di sini langsung. Jadi caranya sangat mudah sekali. Contohnya saya hanya mau manggil status saja gitu ya, maka kita tinggal tekan atau tinggal kita pilih form status seperti ini ya, form status. Maka yang akan muncul hanya form status. Form status. Coba kita jalankan. Ini form status ya. Ya, contohnya saya pengen juga manggil labelnya gitu. Maka kita tinggal kopikan ini, labelnya kita kopikan di depan. Jadi kita tambahkan tulisannya, tinggal kita tambahkan label tag seperti ini ya. Label tag.
teks seperti ini, kemudian kita lihat hasilnya, maka labelnya muncul. Jadi banyak cara pemanggilannya. Dalam form ini ada yang menggunakan satu persatu dengan di sininya, atau kita bisa disetting di bagian formnya di sini atau di sininya satu persatu. Di juga tersedia memanggil tag errornya dulu. Jadi kan ini sudah otomatis memiliki fungsi error ini ya. Jadi kita bisa mengolahnya, memanggil satu persatu di bagian HTML-nya atau di bagian forms.py-nya. Itu mungkin paham ya, untuk dokumentasi jelas yang ada di sini, atau kita juga bisa menggunakan cara perulangan seperti ini. Silakan dicoba sendiri ya. Tapi saya lebih enak menggunakan satu persatu, atau saya menggunakan fungsi formnya itu yang saya gunakan gitu. Jadi formnya ini tinggal kita ubah dengan tabel atau field yang akan kita tampilkan seperti ini. Ini bisa diubah. Kemudian selanjutnya di sini kita bisa mengubah tampilannya dengan sangat bagus. Ini kan kalau kita jalankan, kita kembalikan ke semula dulu ya. Di sini ada form ya, forms. Ini form, ini tampilannya masih jelek. Saya ingin tampilannya ke bawah, dan ini menggunakan kelas form control miliknya Bootstrap gitu ya. Jadi kita tambahkan kelas. Cara menambahkan kelas sangat mudah sekali. Di bagian formnya kita aktifkan dulu form Django importnya. Form Django import formnya ini kita aktifkan dulu. Kemudian kita tambahkan widget. Jadi widgetnya sudah disiapkan. Jadi untuk mengaktifkan widget kita harus mengaktifkan coding ini. Ini sudah saya siapkan kodenya. Jadi dia widgetnya customer, nama tabelnya apa, kemudian dia menggunakan select. Jadi tinggal sesuaikan. Banyak ada select, ada inputan, atau ada teks area, ini banyak, tinggal kita pilih. Untuk dokumentasinya silakan di sini aja ada lengkap. Oke, ini kita pastekan dulu. Oke, seperti ini ya. Ini sebenarnya banyak ya. Kita bisa ubah menjadi input, ada input integer, ada ya. Kemudian ada checkbox, ada. Jadi sesuai dengan keinginan mau bawa kemana ini. Karena ini adalah select, saya menggunakan select tetap. Select. Oke, kemudian juga kita bisa mengubah tulisan customer-nya, labelnya di sini. Ingat ya, untuk membuat ini kita harus mengaktifkan form Django import seperti ini ya. Jadi kita mengubah customer jadi konsumen, produk jadi produk, status jadi status order. Oke, kita coba jalankan. Dan di sini kelasnya kita menambahkan form control miliknya dari Bootstrap ya. Maka kalau kita jalankan menjadi lebih bagus ya. Tampilannya lebih bagus seperti ini. Ini menggunakan miliknya dari Bootstrap ya, form controlnya. Dan di sini ada juga cara yang lebih mudah lagi. Kita menggunakan pgix. Sebelumnya kita install yang namanya Crispy Form. Jadi ada yang namanya pgix Crispy yang digunakan untuk memperbagus tampilan dari inputan. Jadi kita kopikan ini dulu. Kopikan ini untuk di-install. Kemudian kita tambahkan pada settingnya Crispy Form. Kemudian setelah itu bagian bawah kita tambahkan Crispy Template Pack Bootstrap. Oke, kita langsung praktek ya biar tidak bingung. Oke, sebelumnya kita install dulu di sini. Ini kita copy. Kita buka lagi ininya. Oke, saya matikan dulu. Oke, kita bersihkan ya biar bersih. Kemudian kita pastekan bagian yang tadi sudah kita copy. Pip install Django Crispy. Kita enter. Kita tunggu. Oke, di sini di komputer saya sudah diinstal lah. Jadi ada tulisan required already satisfied ya. Oke, kemudian setelah itu kita setting dulu. Ini kita copy. Ini kita copy.
Kemudian kita di bagian settingnya, di sini kita tambahkan atau kita daftarkan di install apps-nya di sini. Oke. Kemudian setelah itu selesai, kita tambahkan atau kita kopikan lagi di bagian bawahnya, daftarkan menggunakan ini Crispy Template Pack ya. Ini menandakan bahwa ini menggunakan Bootstrap ya. Oke, di sini kita kopikan di paling bawah ya, paling bawah sini. Jadi kita baca keterangannya pada bagian paling bawah. Oke, ini ya. Ini menandakan kita menggunakan Bootstrap 4 gitu ya. Oke, ada pertanyaan, gimana kalau seandainya kita menggunakan framework desain yang lainnya seperti menggunakan UKit atau bisa menggunakan Materializer dan lain-lainnya. Oke, ketika menggunakan hal-hal yang lain, kita bisa menggunakan secara normal atau secara umum kita menggunakan uniform. Artinya uniform ini menyesuaikan dengan template yang ada. Jadi ya gitu ya penjelasannya. Jadi kalau kita menggunakan UKit, menggunakan Materializer atau Burma dan lain-lainnya, atau menggunakan framework yang lainnya, framework khusus desain, maka kita tinggal menggunakan atau kata Bootstrap 4 itu diubah dengan uniform seperti ini. Oke. Kemudian setelah selesai, di sini kita daftarkan atau kita panggil di HTML-nya. Di bagian form ini kita panggilkan di bagian bawah. Kemudian kita tuliskan di sini crispy. Oke. Kemudian hasilnya, oke, kita hapus dulu ya. Ini hasilnya tetap tidak berubah ya, tetap bagus meskipun kita hapus yang ke bagian sini, bagian formnya. Oke, ini hapus. Oke, kita lihat dulu perbedaannya. Oke, ini error, apanya yang error? Oke, belum dijalankan, sorry. Oke, kita coba dulu, kita jalankan. Kemudian sudah jalan, kita jalankan kembali. Hasilnya sama ya, karena meskipun ini sudah dihapus sama, karena otomatis akan mengambil framework pada Bootstrap-nya. Jadi tampilannya membuat bagus ya. Oke. Jadi jangan lupa tambahkan ini crispy formnya, loadnya, kita load crispy formnya. Kemudian di bagian ini kita tambahkan ini, bahwa menandakan bahwa nilai crispy atau package crispy dijalankan di sini. Oke, mudah-mudahan paham ya. Oke, kemudian kita langsung kita lanjutkan ke proses simpannya. Ini tadi kita bermain dengan form, kemudian kita bermain dengan simpan ya. Oke, di sini kita kopikan ini di sini requestnya di bagian view-nya. Kemudian kita kopikan di bagian bawah. Oke, ini ya. Oke, ini artinya kita akan mengambil nilai postnya. Nilai post itu akan dipanggil semuanya, kemudian dicetak di sini. Apa hasilnya gitu. Oke, saya akan menggunakan, kita matikan dulu ya. Saya akan menggunakan CMD. Oke, kita ke programnya dulu. Saya simpan di sini. Oke, saya simpan di sini ya. Di belajar Django. Ini ada yang bertanya ke saya kemarin, Pak, bagaimana kalau saya menggunakan CMD? Oke, saya coba akan menggunakan CMD. Ini klik kanan, bukan klik kanan ya, di blok semuanya, tekan CMD, enter. Kemudian kita jalankan di sini, sama aja jalankannya ya. Python manage.py run server. Oke. Run server, oke. Oke, sama saja ya. Jadi caranya juga sama. Entah itu menggunakan Git Bash atau menggunakan CMD sama ya. Sini cara menjalankannya sama dengan menggunakan run server, Python manage run server ya. Oke, kemudian kita coba jalankan. Jadi kita akan mengeprint apakah datanya sudah masuk atau tidak.
Jadi ini adalah mengirim data. Jika data di post, maka data yang sudah di post akan dikirim, akan ditampilkan di print di bagian sininya ya. Kita coba dulu apakah sudah masuk atau tidak. Kita refresh dulu, sudah ya. Oke, kita coba pilih ini, pilih ini, pilih ini. Jadi kita pilih yang sembarangan, kita save. Oke, kita lihat di sini apakah sudah masuk. Wow, ini udah masuk ya. Jadi tokennya ini akan di tokennya sebagai keamanannya, kemudian customernya nilainya 1, produknya nilainya 2, kemudian status ini udah masuk ya. Jadi ini sudah berhasil sebenarnya kalau dicetak seperti tadi, tapi kita pengennya itu masuk dalam database. Jadi kita ikuti lagi tutorialnya di bagian bawah ini. Sudah masuk ya. Oke, sebelumnya kita akan mengkopikan coding ini. Ini adalah coding simpannya. Ini kita hapus. Oke, kita rapikan dulu. Oke, kita lihat dulu. Oke, betul. Jadi ini form simpan dari form simpan itu akan dimasukkan dalam form order. Form order itu miliknya tabel yang ada pada ini ya, model yang ini ya, form ini. Jadi hasilnya itu akan dimasukkan di form order dan diproses. Jika sudah berhasil atau valid, dia akan disimpan dan akan dikembalikan ke menu dashboard. Oke, karena kita memanggil direct, maka kita harus membuat fungsi direct di sini. Jadi directnya kita buatkan di sini ya. Ini tutorialnya sudah ada. Jadi kita buatkan directnya di sini, digunakan untuk mengembalikan data atau data yang sudah disimpan mau kemana, seperti itu ya kata gampangnya. Oke, sekarang coba kita lakukan lagi, kita refresh. Oke, coba kita lihat dulu bagian dashboard. Bagian dashboard ada ini, ada bal, ada basketball. Kita coba masukkan. Tunggu dulu, agak lemot. Oke, kita masukkan customernya ini, kemudian ball. Jadi otomatis ball akan ada 2, statusnya delivery. Oke, kita simpan. Apakah sudah berhasil? Oke, belum berhasil kayaknya. Agak lama ya, prosesnya agak lama. Tunggu sebentar, kita tunggu. Oke, kita lihat. Oke, sudah masuk sebenarnya. Create postnya. Oke, kita simpan lagi ball, kemudian delivery. Oke, kita tunggu aja sampai selesai prosesnya. Mungkin awal-awal agak-agak lama, tapi ini lama disebabkan mungkin karena kita menggunakan CMD ya. Jadi prosesnya agak lama, tapi gak jadi masalah ketika sudah di-upload atau di-hosting. Ini agak lama. Oke, tunggu sebentar. Oke, kalau memang nggak bisa lagi, kita akan pindah menggunakan Gitbus. Wow, ini lama. Kita lihat prosesnya. Tidak ada yang error. Juga coding-codingnya sudah betul. Indentasinya sudah betul semuanya. Oke, kita matikan dulu. Kita coba menggunakan, sudah masuk semuanya sebenarnya ya. Oke, ini sudah masuk semuanya. Ini ball udah masuk. Oke, tapi kita akan menggunakan biar lebih cepat menggunakan Gitbusnya. Kita coba lagi. Oke, pengaruh sekali ya ketika menggunakan Gitbus dan menggunakan CMD. Oke, lihat sudah masuk ya. Sudah masuk. Kita tambahkan lagi. Kita ballnya ada 2. Ballnya ada 2. Pending.
Oke, sudah masuk ya di bagian bawah bolnya. Oke, oke, ini hanya tambahan. Pak, saya pengennya yang pertama kali diinput akan ada di atas, gitu ya. Maka caranya kita tambahkan di bagian ini, di sini ya. Kita bagian order ini kita tambahkan seperti ini. Jadi kita buat descending. Jadi kita hapus order by. Jangan lupa ya, kalau tanda gini, ini ID-nya ya. ID itu maksudnya ascending, jadi mengurutkan dari nilai yang paling kecil ke paling besar. Tapi kalau kita tambahkan min, ini menjadi descending, mengurutkan dari nilai yang paling besar ke paling kecil. Otomatis dengan menggunakan ini akan terbentuk awal yang kita inputkan akan ada yang di paling atas. Oke, kita simpan dulu, kita coba dulu. Ball ada 1 di paling atas. Oke, kita tambahkan lagi ball. Jadi nanti ada ball 2 yang paling atas. Nah, ball sudah ada 2. Jadi yang pertama kita inputkan akan ada di paling atas. Jadi itu ya. Ini agak terlalu lama. Mungkin itu penjelasan dari kami. Mohon maaf atas segala kesalahan dan maaf suara saya agak serak ya. Oke, sekian, kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.